Alhamdulillah, tepat diputuskan tadi malam, ini pemimpin kelas dunia, Erick Thohir langsung ambil langkah berani ini jelang Timnas Indonesia versus Jepang besok malam. Sampai rela berkorban begini demi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Simak fakta bahagiannya hanya di sini. Awas jangan sampai lengah, fans Timnas Indonesia wajib waspada dan berhati-hati. Ini 5 fakta mengejutkan wasit yang akan pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang besok malam. Ada satu fakta yang bisa bikin bulu kuduk sangat berinding. Wah, apakah itu? Penasaran? Simak detail lengkapnya hanya di sini. Yes, doa publik terkabul. Mantap, alhamdulillah. Diumumkan kemarin sore, FIFA resmi cabut hukuman sanksi ini dari Timnas Indonesia. Skuad Garuda akhirnya terbebas dan sosok ini siap kembali membantu Shin Tae-yong untuk rebut kemenangan lawan Jepang besok malam. Akhirnya terima kasih FIFA sudah mengabulkan permintaan kami. Apakah itu? Penasaran? Simak fakta bahagianya di sini. Semua fans Timnas Indonesia auto tertawa super ngakak melihat ini. Pernyataan aneh bodoh dan janggal pelatih Jepang jelang lawan Timnas Indonesia besok malam. Bisa-bisanya dia blunder fatal ngomong gini ke hadapan AFC. Kalau begini caranya Timnas Indonesia bisa menang dengan mudah. Kok bisa? Tonton video sampai selesai. Semuanya auto bahagia lagi, Timnas Indonesia lagi dan lagi kedatangan talenta baru pemain keturunan. Sosoknya benar-benar potensial menjadi pesaing berat Marcelino di lini tengah Timnas Indonesia. Berinisial JJ. Wah, siapakah dia? Ada kabar menyebut ia masih bersaudara dengan Miliano Jonathans, pemain keturunan Depok. Penasaran? Ini ulasan selengkapnya. Maarten Paes jadi sorotan. PSSI Jepang sebut pemain Indonesia ini bisa membuat Timnas Jepang kelimpungan. Maarten Paes, kiper andalan Timnas Indonesia, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya setelah PSSI Jepang memberikan pujian untuk salah satu pemain Indonesia yang mereka sebut berbahaya. Apa yang membuat pemain tersebut sangat ditakuti? Temukan reaksi mengejutkan Paes dan apa yang menurutnya membuat pemain ini sangat berbahaya. Teman Calvin Verdonk asal Jepang siap hancurkan pertahanan Timnas Indonesia. Apa rencana mereka di kotak penalti? Seorang pemain asal Jepang yang merupakan teman dekat Calvin Verdonk mengungkapkan niat mengejutkan untuk merusak pertahanan Timnas Indonesia, terutama di kotak penalti. Apa yang membuatnya begitu yakin bisa menembus pertahanan solid yang dibangun oleh Timnas Indonesia? Temukan rencana mereka dan apa yang membuat duel ini semakin panas. Timnas Bahrain jelas kena tamparkan super keras mendengarnya. Ini keputusan hebat PSSI soal rencana kedatangan supporter Jepang dalam jumlah besar di laga besok malam. Sampai Pak Manajer turun tangan untuk bawa nama baik Indonesia di mata dunia sekaligus menginjak mulut sampah Bahrain yang ogah main di Indonesia. Wah, kok bisa begitu? Penasaran? Begini detail selengkapnya. Dasar gak tahu diri, mentang-mentang bermain di Liga Inggris. Pemain Timnas Jepang Kaoru Mitoma di luar dugaan nekat sebut pemain Timnas Indonesia kayak gini. Malahan sampai bawa-bawa pemain naturalisasi jadi titik lemah dari skuad Garuda. Apa sebenarnya maksudnya? Penasaran? Ini ulasan detailnya. Timnas Indonesia punya senjata rahasia, media Jepang panik dan pasukan Samurai Biru dapat peringatan keras. Media Jepang tengah ketar-ketir setelah kabar tentang senjata rahasia Timnas Indonesia tersebar. Peringatan keras pun diberikan kepada pasukan Samurai Biru untuk berhati-hati dalam menghadapi Garuda. Apa yang membuat Timnas Indonesia begitu berbahaya? Tonton video ini sampai selesai tentang ancaman besar yang sedang menanti Jepang di laga mendatang. Berkelas. Ini baru pemain bemental baja dan super hebat. Begini pengakuan jujur dan sangat berani Ivar Jenner jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang besok malam. Masih muda tapi nekat lakukan hal ini. Fans Garuda auto berpesta pora mendengar hal ini. Penasaran?
Temukan jawabannya hanya di sini. Eliano Reijnders siap tampil mengejutkan. Dipasang sebagai striker untuk timnas Indonesia, apa yang bisa diharapkan? Eliano Reijnders yang selama ini dikenal sebagai gelandang, siap tampil mengejutkan dengan dipasang sebagai striker untuk timnas Indonesia. Keputusan ini langsung membuat para penggemar penasaran apakah pemain naturalisasi ini bisa mengisi peran baru dengan efektif. Simak prediksi dan strategi yang akan diterapkan pelatih untuk memaksimalkan potensi Reijnders di lini depan Garuda. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Alhamdulillah, tepat diputuskan tadi malam, ini pemimpin kelas dunia, Erick Thohir langsung ambil langkah berani ini jelang timnas Indonesia versus Jepang besok malam. Sampai rela berkorban begini demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Simak fakta bahagiannya hanya di sini. Dalam momen yang penuh semangat, Erick Thohir memberikan dukungan langsung kepada tim Merah Putih. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini tak hanya menyaksikan, tapi juga datang secara langsung ke Stadion Madia untuk memberikan semangat kepada para pemain timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri jelang pertandingan melawan Jepang. Erick Thohir tampak menyapa satu persatu pemain, bahkan menyempatkan diri berbincang dengan beberapa pemain dan staf pelatih. Mantan pemilik Inter Milan ini mengungkapkan lewat akun Instagram pribadinya menyapa pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang. Erick juga menambahkan semangat tinggi dan kerja keras siap ditunjukkan pemain demi sepak bola Indonesia tampil di pentas dunia. Dengan semangat yang menggebu-gebu dari Erick Thohir, tim Garuda semakin termotivasi untuk menghadapi salah satu tim terkuat di Asia. Bagaimana menurut kamu? Apakah dukungan seperti ini dapat memberikan energi positif bagi timnas? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Awas jangan sampai lengah, fans timnas Indonesia wajib waspada dan berhati-hati. Ini 5 fakta mengejutkan wasit yang akan pimpin laga timnas Indonesia versus Jepang besok malam. Ada satu fakta yang bisa bikin bulu kuduk sangat merinding. Wah, apakah itu? Penasaran? Simak detail lengkapnya hanya di sini. Pertandingan timnas Indonesia versus Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dipimpin oleh wasit asal Iran, Bonyadifard Moaud, yang memiliki segudang pengalaman dalam dunia perwasitan. Pada 2017, ia memimpin beberapa laga besar di Liga Indonesia, termasuk pertandingan PSM Makassar versus Persija Jakarta, Persib Bandung versus Bayangkara FC, dan Arema FC versus Persib Bandung. Salah satu momen kontroversial terjadi saat Moaud menganulir gol Wiljan Pluim dari PSM yang dianggap terjadi akibat handball, yang kemudian memicu protes resmi dari manajemen PSM. Selain itu, Moaud juga pernah memimpin pertandingan timnas Indonesia U19 versus Jepang U19 di perempat final Piala Asia U19 2018 di mana Indonesia kalah 0-2. Moaud memiliki pengalaman memimpin pertandingan di level Asia termasuk di Liga Champions Asia, Piala Asia, AFC Cup, dan kualifikasi Piala Dunia. Ia memperoleh lisensi wasit FIFA pada 2013 yang menambah kredibilitasnya di dunia perwasitan internasional. Dengan segala pengalaman tersebut, Moaud diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan profesional dalam pertandingan penting ini. Bagaimana menurut Anda, apakah Moaud akan mampu memimpin pertandingan ini dengan baik? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Yes, doa publik terkabul. Mantap, alhamdulillah. Diumumkan kemarin sore, FIFA resmi cabut hukuman sanksi ini dari timnas Indonesia. Skuad Garuda akhirnya terbebas dan sosok ini siap kembali membantu Shin Tae-yong untuk rebut kemenangan lawan Jepang besok malam. Akhirnya terima kasih FIFA sudah mengabulkan permintaan kami. Apakah itu? Penasaran? Simak fakta bahagianya di sini. Admin jamin 100% kamu akan bahagia mendengarnya.
Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa dirinya kini bisa mendampingi skuad Garuda dalam pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi setelah sanksi FIFA yang diterimanya dicabut. Sumarji awalnya dikenakan sanksi untuk 4 pertandingan akibat insiden saat melawan Cina, namun ia mengajukan banding. Saya banding karena ketika itu saya tidak melontarkan kata-kata yang menyinggung atau keras. Saya hanya bertanya, mengapa ini sudah selesai, kenapa terus berlanjut? Kata Sumarji saat mengikuti latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Setelah melampirkan video bukti dari menit 96 hingga 99, banding Sumarji diterima dan sanksi yang dijatuhkan kepadanya dikurangi menjadi hanya 1 pertandingan yang sudah ia jalani saat melawan Cina. Jadi saya bisa dampingi saat Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi, tambah Sumarji yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN. Dengan keputusan ini, Sumarji bisa kembali memberikan dukungan langsung kepada tim dalam 2 laga krusial mendatang. Bagaimana menurutmu, apakah kehadiran Sumarji bisa memberi dampak positif bagi tim? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Semua fans Timnas Indonesia auto tertawa super ngakak melihat ini. Pernyataan aneh, bodoh, dan janggal pelatih Jepang jelang lawan Timnas Indonesia besok malam. Bisa-bisanya dia blunder fatal ngomong gini ke hadapan AFC. Kalau begini caranya Timnas Indonesia bisa menang dengan mudah. Kok bisa? Tonton video sampai selesai. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu mengakui bahwa timnya memiliki keuntungan dalam persiapan jelang pertandingan melawan Indonesia. Kali ini kami memiliki 1 hari ekstra untuk mempersiapkan diri menghadapi Indonesia, tetapi juga 1 hari lebih sedikit untuk pertandingan kedua, ujar Moriyasu. Ia juga menyoroti perbedaan signifikan dalam suhu dan iklim antara Indonesia, Eropa, dan Jepang yang tentu saja mempengaruhi persiapan tim. Moriyasu menambahkan, kami ingin memanfaatkan 1 hari ekstra ini sebaik mungkin agar para pemain bisa bermain dengan lebih percaya diri. Pelatih asal Jepang ini juga mengingatkan tentang potensi dukungan besar dari supporter Indonesia yang menurutnya bisa menjadi dorongan luar biasa bagi tim Garuda. Timnas Indonesia juga memiliki supporter yang sangat antusias yang akan menjadi dorongan besar bagi mereka, jelas Moriyasu. Ia pun mengungkapkan bahwa timnya sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi kemungkinan Indonesia akan bermain lebih agresif. Bagaimana menurut kamu, apakah keuntungan ekstra 1 hari ini bisa membuat perbedaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Semuanya auto bahagia lagi, Timnas Indonesia lagi dan lagi kedatangan talenta baru pemain keturunan. Sosoknya benar-benar potensial menjadi pesaing berat Marcelino di lini tengah Timnas Indonesia. Berinisial JJ. Wah, siapakah dia? Ada kabar menyebut ia masih bersaudara dengan Miliano Jonathans, pemain keturunan Depok. Penasaran? Ini ulasan selengkapnya. Justin Jonathans, pemain sepak bola keturunan Indonesia, kini tengah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola tanah air. Meskipun saat ini ia memperkuat tim Divisi 5 Belanda, MASV Arnhem, keahliannya di lapangan mulai mencuri perhatian, terutama bagi para pecinta sepak bola Indonesia yang penasaran dengan kiprahnya di Eropa. Lahir pada 8 Januari 2003, Justin adalah seorang bek kanan yang sempat bermain untuk tim Go Ahead Eagles U21 di Belanda. Dengan tinggi badan 1,82 meter, Justin tidak hanya handal di posisi bek kanan, tetapi juga mampu bermain sebagai bek tengah dan gelandang bertahan, menunjukkan fleksibilitasnya di lapangan. Memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Justin pun semakin menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia yang berharap ia dapat menjadi talenta potensial untuk timnas di masa depan. Nama belakangnya Jonathans juga memunculkan spekulasi mengenai keterkaitannya dengan pemain keturunan lainnya, Miliano Jonathans. Namun hingga saat ini belum ada bukti yang mengonfirmasi adanya hubungan keluarga di antara keduanya. Bagaimana menurut Anda, apakah Justin Jonathans bisa menjadi bintang baru sepak bola Indonesia? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Maarten Paes jadi sorotan. PSSI Jepang sebut pemain Indonesia ini bisa membuat timnas Jepang kelimpungan, Maarten Paes. Kiper andalan timnas Indonesia.
tak bisa menyembunyikan keterkejutannya setelah PSSI Jepang memberikan pujian untuk salah satu pemain Indonesia yang mereka sebut berbahaya. Apa yang membuat pemain tersebut sangat ditakuti? Temukan reaksi mengejutkan Paes dan apa yang menurutnya membuat pemain ini sangat berbahaya. Maarten Paes mengungkapkan rasa senangnya mendengar dirinya disebut sebagai salah satu pemain yang berbahaya oleh PSSI Jepang. Namun meski menerima pujian tersebut, kiper timnas Indonesia ini memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan tetap fokus pada persiapan jelang pertandingan melawan Jepang. Selalu menyenangkan untuk mendengar pujian semacam itu, saya menghargainya, ujar Paes. Tetapi saya ingin fokus menunjukkan bahwa saya bisa. Tapi lagi-lagi saya harap kita tidak perlu sampai menunjukkan kemampuan save kalau kita bisa bertahan dengan baik, tambahnya. Paes pun menekankan bahwa sejauh ini pertahanan tim sudah sangat solid dan ia merasa ini bukan hanya soal dirinya semata. Sebagai tim, saya rasa itu bukan cuma soal saya. Saya berusaha tiap hari, saya senang mendengar hal pujian itu, tapi saya hanya ingin fokus mempersiapkan diri, tegas Paes. Kiper yang memiliki sikap tenang dan profesional ini jelas menunjukkan dedikasinya untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Apa pendapatmu tentang sikap rendah hati Maarten Paes? Apakah dia bisa menjadi kunci kemenangan Indonesia? Berikan komentar kamu di bawah. Teman Calvin Verdonk asal Jepang siap hancurkan pertahanan timnas Indonesia. Apa rencana mereka di kotak penalti? Seorang pemain asal Jepang yang merupakan teman dekat Calvin Verdonk mengungkapkan niat mengejutkan untuk merusak pertahanan timnas Indonesia, terutama di kotak penalti. Apa yang membuatnya begitu yakin bisa menembus pertahanan solid yang dibangun oleh timnas Indonesia? Temukan rencana mereka dan apa yang membuat duel ini semakin panas. Striker timnas Jepang Koki Ogawa mengungkapkan antusiasmenya jelang pertandingan melawan Indonesia dan tak sabar merasakan atmosfer yang ia prediksi akan lebih seru dibandingkan saat menghadapi Arab Saudi. Saya ingin memastikan saya mendapatkan hasil maksimal dari diri saya sendiri, ujar Ogawa menunjukkan komitmennya untuk tampil optimal. Meski menyadari bahwa laga ini bukanlah pertandingan yang mudah, Ogawa tetap optimis dengan menegaskan, ini bukan lawan yang mudah untuk dilawan, dan menambahkan bahwa area penalti akan menjadi kunci penting dalam pertandingan. Mengenai atmosfer pertandingan, Ogawa memuji suasana luar biasa saat melawan Arab Saudi yang dihadiri oleh lebih dari 56.000 supporter. Namun ia percaya bahwa suasana di Indonesia akan jauh lebih seru lagi. Saya tak sabar bisa bermain di pertandingan seperti ini, ujarnya penuh semangat. Dengan kepercayaan diri dan ekspektasi tinggi pada dirinya sendiri, Ogawa jelas siap menghadapi tantangan besar di Indonesia. Bagaimana menurutmu, apakah atmosfer supporter Indonesia benar-benar bisa menjadi faktor penentu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Timnas Bahrain jelas kena tamparkan super keras mendengarnya. Ini keputusan hebat PSSI soal rencana kedatangan supporter Jepang dalam jumlah besar di laga besok malam. Sampai Pak Manajer turun tangan untuk bawa nama baik Indonesia di mata dunia sekaligus menginjak mulut sampah Bahrain yang ogah main di Indonesia. Wah, kok bisa begitu? Penasaran? Begini detail selengkapnya. Rencananya sekitar 3.000 supporter Jepang akan hadir di Stadion Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang. Menanggapi hal ini, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan bahwa pihaknya akan menyiapkan pengamanan khusus untuk supporter tamu. Ya, sesuai dengan kesepakatan bersama dengan sekjen yang menerima perwakilan dari JFA Federasi Sepak Bola Jepang. Kita akan memastikan ada sekitar 2-3 ribu supporter Jepang yang akan menonton di GBK, kata Sumarji. Ia juga menambahkan bahwa pengamanan akan menjadi prioritas utama. Tentu dengan berkaitan dengan pengamanan, kita siapkan sistem yang memang tersendiri, mulai dari akses masuk hingga tempat duduk yang sudah kita siapkan secara khusus untuk mereka. Kami jamin keselamatan dan keamanan supporter Jepang selama di stadion. Dengan pengamanan yang terorganisir dengan baik, diharapkan pertandingan ini bisa berjalan lancar dan aman bagi semua pihak. Apa pendapat kamu tentang pengamanan ini? Apakah itu akan menciptakan suasana yang lebih aman dan kondusif? Tulis komentar kamu di bawah. Dasar gak tahu diri, mentang-mentang bermain di Liga Inggris.
Pemain timnas Jepang Kaoru Mitoma di luar dugaan nekat sebut pemain timnas Indonesia kayak gini. Malahan sampai bawa-bawa pemain naturalisasi jadi titik lemah dari skuad Garuda. Apa sebenarnya maksudnya? Penasaran? Ini ulasan detailnya. Kaoru Mitoma, winger Brighton yang pernah berhadapan dengan Sandy Walsh di Liga Belgia, mengungkapkan pemahamannya mengenai kualitas para pemain keturunan Indonesia. Menurut Mitoma, timnas Jepang akan mewaspadai para pemain naturalisasi Indonesia yang memiliki kemampuan tinggi. Banyak pemain naturalisasi dengan kemampuan tinggi, jadi kami harus menjaga mereka, ujar Mitoma. Namun, ia juga mencatat bahwa Indonesia memiliki kelemahan terkait dengan masuknya para pemain keturunan dalam waktu singkat. Mitoma berpendapat bahwa Indonesia akan kesulitan membangun kekompakan tim karena para pemain keturunan baru bergabung dalam waktu yang relatif singkat sehingga kekuatan tim belum sepenuhnya terbangun. Sebaliknya, Mitoma menilai timnya telah berhasil membangun kekompakan yang lebih solid dalam jangka waktu yang lebih panjang. Lawan kami harus membangun tim mereka dalam waktu singkat, kata Mitoma, menambahkan bahwa Jepang telah bekerja lebih lama untuk membangun tim yang lebih matang. Ia juga mengakui bahwa naturalisasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Mitoma percaya tim Jepang akan mampu menguasai bola dengan baik berkat koneksi antar pemain yang sudah terbentuk lebih solid. Jika kami menyesuaikan posisi berbagai pemain, kami dapat memiliki lebih banyak waktu dengan bola, jelasnya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan lawan, Mitoma tampaknya sangat percaya diri bahwa Jepang akan tampil lebih kompak dan siap menghadapi Indonesia. Bagaimana menurutmu, apakah kekompakan tim akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia punya senjata rahasia, media Jepang panik dan pasukan Samurai Biru dapat peringatan keras. Media Jepang tengah ketar-ketir setelah kabar tentang senjata rahasia Timnas Indonesia tersebar. Peringatan keras pun diberikan kepada pasukan Samurai Biru untuk berhati-hati dalam menghadapi Garuda. Apa yang membuat Timnas Indonesia begitu berbahaya? Tonton video ini sampai selesai tentang ancaman besar yang sedang menanti Jepang di laga mendatang. Kehadiran Kevin Dix dalam skuad Timnas Indonesia mendapat perhatian besar dari media Jepang, terutama Sports Hochi, yang menyebutnya sebagai senjata rahasia. Dalam artikel mereka, Sports Hochi menyoroti keahlian Dix dalam tendangan penalti dan kemampuannya mencetak gol dari bola mati berkat kekuatan duel udaranya. Indonesia akan menghadapi Jepang dengan senjata rahasia, ahli tendangan penalti back Dix yang telah mencetak 7 gol musim ini, tulis Sports Hochi. Artikel itu juga menekankan bahwa Dix bukan hanya berperan sebagai back, tetapi juga telah menunjukkan kualitas mencetak gol yang luar biasa. Dengan 7 gol dari 25 pertandingan resmi untuk Copenhagen musim ini, setara dengan seorang striker. Tak hanya keahlian bertahannya yang perlu diperhatikan. Musim ini dia telah mencetak 7 gol yang menunjukkan potensi besar di depan gawang, lanjut Sports Hochi. Media Jepang juga mencatat bahwa meskipun tim Jepang telah memantau pemanggilan Dix, ia tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai dalam pertandingan mendatang. Dengan sorotan besar ini, Dix jelas menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan dalam laga penting melawan Jepang. Apa pendapatmu, apakah Dix bisa benar-benar menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia? Tulis komentarmu di bawah. Berkelas. Ini baru pemain bemental baja dan super hebat. Begini pengakuan jujur dan sangat berani Ivar Jenner jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang besok malam. Masih muda tapi nekat lakukan hal ini. Fans Garuda Auto berpesta pora mendengar hal ini. Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner mengungkapkan bahwa kondisinya semakin membaik menjelang laga melawan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Ivar sempat mengalami cedera pada pergelangan kaki saat bermain bersama klubnya, Jong FC Utrecht. Saya mengalami sedikit cedera pada pergelangan kaki saya beberapa minggu yang lalu, tapi sekarang semakin baik, kata Ivar. Ia juga menambahkan bahwa meskipun cedera sempat mengganggu persiapannya, ia sudah kembali berlatih bersama tim sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia. Sekarang, selama 2 minggu terakhir, saya sudah berlatih dengan tim, ujarnya.
Gelandang berusia 20 tahun ini merasa kondisinya semakin pulih seiring berjalannya waktu dan menunjukkan performa yang positif. Termasuk bermain selama 45 menit saat Jong FC Utrecht melawan FC Volendam pada 8 November lalu. Sekarang saya siap untuk bermain, tapi ya saya terhenti melawan Jepang karena saya memiliki terlalu banyak kartu kuning, jadi ya saya siap untuk Arab Saudi 19 November, tambahnya. Dengan kondisi yang semakin baik, Ivar Jenner tentu menjadi pemain yang dinantikan perannya dalam laga berikutnya. Bagaimana menurutmu, apakah Ivar bisa memberikan dampak besar saat melawan Arab Saudi? Berikan komentarmu di bawah. Eliano Reijnders siap tampil mengejutkan. Dipasang sebagai striker untuk timnas Indonesia, apa yang bisa diharapkan? Eliano Reijnders yang selama ini dikenal sebagai gelandang, siap tampil mengejutkan dengan dipasang sebagai striker untuk timnas Indonesia. Keputusan ini langsung membuat para penggemar penasaran apakah pemain naturalisasi ini bisa mengisi peran baru dengan efektif. Simak prediksi dan strategi yang akan diterapkan pelatih untuk memaksimalkan potensi Reijnders di lini depan Garuda. Eliano Reijnders menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa dalam bermain di berbagai posisi. Dan ia siap dipasang di mana saja untuk timnas Indonesia, termasuk menjadi striker jika dibutuhkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Pemain yang memiliki kemampuan serba bisa ini memang dikenal mampu tampil di beberapa posisi, baik sebagai bek kanan, winger kanan atau kiri, maupun gelandang serang. Eliano mengungkapkan bahwa jika dipasang sebagai winger kanan, ia harus lebih fokus pada tugas bertahan. Namun, jika ditempatkan di posisi winger kiri, ia merasa memiliki kebebasan untuk lebih menyerang. Keduanya kadang di sisi kanan. Saya tahu saya harus lebih banyak bertahan. Tapi jika saya bermain di kiri, saya bisa lebih menyerang. Jadi, bagi saya tidak masalah, kata Eliano. Bersama PEC Zwolle, klub tempatnya bermain, Eliano sering dipercaya tampil sebagai bek sayap kanan. Namun, ia mengaku nyaman bermain di kedua sisi tergantung kebutuhan tim. Saya pikir di sisi kiri atau kanan, jika saya mendapat ruang bebas sebagai pemain sayap, itu tidak masalah. Jika saya bermain di sayap, saya bisa masuk ke dalam seperti gelandang, tambahnya. Dengan kemampuannya yang serba bisa dan sikap adaptif, Eliano Reijnders jelas menjadi pemain yang sangat bernilai bagi timnas Indonesia. Apa pendapatmu dengan kemampuan serbaguna Eliano? Di posisi mana dia akan memberi dampak paling besar bagi timnas? Berikan komentarmu di bawah.